tema kita XR in New Era, gimana para pemimpin bisa beradaptasi, bisa membawa timnya mengalami perubahan yang baru. Tentunya kita perlu dipelengkapi juga dengan sesuatu yang baru. Dan nanti kami akan ada juga dibantu oleh rekan dari Kendu Coaching, moderator kami yaitu Pak Budianto. Beliau managing partner dari Kendu Coaching dan juga Human Capital and Strategic Management Lead Consultant, dan beliau juga sering menjadi Family Business Consultant. Jadi kita akan sama-sama dibantu oleh Pak Budianto dan juga ada pembicara yang luar biasa, menarik. Terima kasih Pak Santoso Wijaya dan juga Pak Peter Andrian. Beliau menyediakan waktu di IHCC untuk berbagi bersama kita semua. Pak Santoso, Director Consulting People and Organization dari PwC Consulting Indonesia, dan juga Pak Peter, Vice President Group XR, Elang Mahkota Teknologi TBK. MTech nih kalau nggak tahu SCTV Group ya. Jadi kita akan mendapat insight yang baru, dan kita langsung saja apa tantangannya, saya serahkan ke Pak Budianto terlebih dahulu. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Rani. Ya, Bapak Ibu, selamat datang di Indonesia Human Capital Community Sharing hari ini. Dan tadi seperti Bu Rani sudah sampaikan, kita bersyukur karena ada dua pakar, dua expert yang akan sharing di tengah-tengah kita, Pak Santoso Wijaya, Director Consulting dan People dan Organization PwC Consulting Indonesia, dan Pak Peter Andrian, Vice President Group HR dari Elang Mahkota Teknologi. Ya, Elang Mahkota Teknologi grup yang menaungi SCTV, Indosiar, Kapan Lagi, dan berbagai media juga ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, jadi akan dibagi dua segmen. Segmen yang pertama adalah pemaparan dari para narasumber, kemudian setelah itu kita akan tanya jawab. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dituliskan di chat, nanti kami akan usahakan bisa dijawab oleh para narasumber kita pagi hari ini. Untuk itu saya persilakan Pak Santoso, silakan Pak Santoso. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Budi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebetulnya tadi dari narasi pembukaan agak sedikit berlebihan menyebutkan saya sebagai pakar, karena kita di sini betul-betul kita sama-sama belajar, karena yang terjadi adalah knowledge, pengetahuan maupun informasi bergerak sedemikian cepatnya sehingga siapapun itu menjadi jenius di bidang masing-masing. Jadi saat ini adalah kita saling belajar, saling berbagi. Mungkin saja ada beberapa hal yang saya lebih tahu terlebih dahulu, karena itu mungkin saya akan coba share di sini, tetapi saya juga yakin bahwa saya akan mendapat banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu berdasarkan dari hasil pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya sering sekali dan saya sangat suka untuk berbagi pengalaman karena akan menyebabkan saya belajar dan bertambah ilmu pengetahuannya berdasarkan dari pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon agar tidak sungkan-sungkan untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Oke, next. Oke, jadi halaman berikutnya ini menceritakan ya apa saja yang terjadi selama 6 bulan terakhir ya. Jadi ada beberapa bulan terakhir. Jadi kita lihat ada yang kita sebut old normal, yaitu kondisi sebelum adanya corona atau COVID-19 merebak. Di berbagai macam negara, batas old normal itu macam-macam. Di Indonesia mungkin kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa old normal itu sampai sekitar bulan Februari atau bulan Maret di beberapa organisasi. Ada mungkin beberapa organisasi sampai ke April. Setelah old normal ini muncullah masa-masa kita harus beradaptasi, masa-masa kita harus mempersiapkan diri untuk COVID-19. Termasuk tadi disinggung sudah ada work from home dan lain-lain. Nah, pada tanggal 8 atau beberapa mungkin tanggal 15, itu sudah akan ada
yang disebut batas awal atau commencement point dari new normal. Ya, new normal setelah adanya COVID ini akan seperti apa? Nanti setelah new normal berakhir, mungkin ada lagi post new normal. Ya, topik kita akan lebih menekankan pada saat new normal ini. Next. Ya, jadi ada yang menarik ya. Pada awal tahun 2000-an, begitu pergantian milenial, ya, milenium itu, ya. Jadi ada seorang futuristik dan chief engineer Google juga, yaitu Ray Kurzweil, menyatakan bahwa selama ini 20 tahun ilmu manusia, knowledge manusia itu akan digantikan ya oleh pengetahuan 100 tahun ke depan. Mungkin pada saat itu Ray belum mempertimbangkan ada COVID-19. Dengan ada COVID-19 mungkin lebih cepat lagi nih ya, karena kita akan mau tidak mau pada saat COVID-19 lebih literate dalam hal informasi maupun dalam teknologi ya. Jadi sebetulnya Old Normal sendiri mulai tahun 2018 sudah mempertimbangkan future of work sini ya. Oke. Di mana nantinya pekerjaan di masa depan dengan ada teknologi ini akan sangat berubah ya. Oke. Jadi kita lihat juga ada beberapa teknologi yang sangat mendisrupsi HR sehingga pada saat itu disebut new era of HR technology. Karena itulah untuk menghindari ambigu, saya menggunakan kata-kata new normal, old normal. Sedangkan new era itu mungkin saja new era teknologi yang tahun 2018 dinyatakan untuk HR. Misalnya apa? Misalnya kita sudah punya chatbot. Sekarang tuh banyak sekali chatbot digunakan untuk customer service di bank ya, terutama yang online. Untuk pertanyaan-pertanyaan sifat repetitif dan juga compliance. Kemudian nomor 2 kita ada artificial intelligence. Itu banyak digunakan untuk smart building, di mana banyak sekali hal-hal tertentu yang berinteraksi dengan manusia akan memperkaya dari artificial intelligence ini. Hotel juga sudah melakukan. Kemudian juga apabila kita ada online doctors, kemudian juga ada online law, nah itu juga menggunakan artificial intelligence. Wearables ini sudah tren terutama dalam bentuk bracelet ya atau watch gitu yang digunakan, yang lebih ke arah untuk memantau kesehatan. Ya di sini. Blockchain itu adalah sekumpulan dalam hal HR ya, itu data-data yang bisa diakses dengan murah ya, dengan murah untuk online, integrated, and real time ya. Oke, ini blockchain di sini. Jadi semacam cloud tapi lebih interaktif lagi karena bisa lebih real time, bisa ditonjolkan. Kemudian robotic process automation itu banyak digunakan pada pabrik-pabrik ya. Sedangkan virtual reality dan augmented reality banyak digunakan untuk employee experience maupun customer experience. Perbedaannya adalah virtual itu lebih ke arah kita melihat hal-hal yang secara virtual, tetapi secara digital itu kita belum menjadi bagian dari kondisi tersebut. Augmented itu sudah ada tambahan digitalisasinya, sehingga secara digital kita sudah merasakan apa sih yang terjadi di sana. Nah, kemudian berkembang lagi, ada juga dari MR, yaitu mixed reality. Dan semuanya itu disebut sebagai additional reality ya di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi, setelah itu ada apa lagi? Sensor dan IoT, Internet of Things. Nah dulu sensor itu lebih ke arah dilihat, misalnya kita lihat untuk barcodes. Nantinya sensor itu lebih ke arah 2 arah. Jadi kita akan tahu misalnya pergerakan apabila kita mengirim barang itu harus sampai di mana, itu sudah kita lakukan. Atau apabila kita melakukan hal tertentu, itu akan ada feedback-feedbacknya itu secara digital. Ya. Dan drones itu banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan pertambangan. Nah, karena ini, maaf masih halaman yang sebelumnya. Oke, karena inilah teknologi kan berkembang secara eksponensial. Jadi betul-betul dari mungkin ya para praktisi yang ABG, aku baru gocap seperti halnya saya ini. Nah kita harus betul-betul
information literate dan teknologi literate. Karena kenapa? Karena banyak sekali untuk hal yang sifat teknologi ini akan mudah diserap oleh para millennials. Karena para millennials, atau terutama untuk generation Z, itu sejak umur 4 tahun mereka terbiasa untuk melihat handphone. Sudah terbiasa untuk menangkap hal yang seperti millennials. Keunggulan dari angkatan-angkatan ABG ini, aku baru ucap ini, adalah kita mungkin bisa lebih sabar, kita bisa lebih komunikatif, kita bisa lebih dewasa, kita bisa lebih resilience dan lain-lain, ya. Oke. Nah, kemudian HR role-nya seperti apa dalam hal di old normal ini? Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah digital akan going digital. Memang HR roles ini akan berbeda-beda tergantung dari sampai tingkat di mana disrupsi teknologi HR ini diadopsi, ya. Nah, kemudian kita misalnya sejauh mana yang 8 disrupsi ini akan dipersiapkan, sejauh mana workforce of the future ini dipersiapkan. HR akan menjadi agile, ya. People analytics. Jadi betul-betul data-data ini digunakan bukan hanya melihat histori, tapi juga melihat forecast akan nanti seperti apa, gitu ya. Oke. Beberapa perusahaan sudah melakukan interview atau rekrutmen berdasarkan artificial intelligence dengan big data di people analytics ini, ya. Cloud menjadi umum, terutama saat ini, ya. Karena banyak sekali kita mengirimkan email, mungkin lebih dari 25 mega otomatis masuk ke cloud, atau kita akan melakukan file sharing, dengan dari Google Sheet kita langsung bisa melakukan revisi di satu file dari berbagai macam sumber atau berbagai macam orang dalam waktu yang sama, real time. Dan juga employee experience jadi penting. Nah, disinilah maka akan timbul terjadi gap di mana orang-orang yang adaptif, yang bisa mengadopsi teknologi, itu akan berkembang, akan lebih bisa survive, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang memang menolak teknologi atau belum terbiasa untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang teknologi. Jadi mungkin alasan-alasan misalnya, wah saya sudah berumur, saya memang sudah sulit untuk mempelajari hal yang baru, ini sudah tidak relevan lagi, di mana semua orang itu akan saling bersaing, ya. Jadi kita harus tahu bahwa milenial generation Z itu memiliki keunggulan di teknologi dan juga bahasa, ya, serta mereka menggunakan informasi dan terbiasa untuk sharing, menggunakan sosial media. Nah, untuk angkatan anak kita mempunyai keunggulan di faktor-faktor human, ya, faktor-faktor untuk people management-nya dan lain-lain, ya. Oke, mungkin next. Nah, karena itulah buku-buku yang sifatnya reflexivity itu tetap akan on demand, tetap akan dicari orang. Misalnya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, sampai sekarang itu masih cukup bestseller. Kenapa? Karena kita tahu bahwa para milenial itu memang belum terbiasa untuk bersosialisasi. Nah, mereka itu akan mencari buku atau mereka terbiasa untuk belajar pengetahuan untuk self improvement, ya. Oke, halaman selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai the old normal. Nah, sekarang pada saat COVID bagaimana kita beradaptasi? Nah, pasti teman-teman sudah tahu atau sudah mulai merasakan meeting sudah mulai virtual, ya. Working from home mula-mula, ya. Ada yang mulai pada awal Maret, ada yang pertengahan Maret, ada juga yang mulai awal April, gitu ya. Oke. Kemudian working, living, playing at home. Nah, kadang-kadang karena home-nya seperti ini, maka home menjadi house nih sekarang nih, ya, bukan hanya home lagi. Kenapa? Begitu kita berinteraksi dengan family member dalam waktu yang cukup panjang dan lain-lain, nah itu semua sifat-sifat positif dan negatif keluar semua tuh, ya. Oke. Kemudian kita mobility less mobility, banyak sekali harus berdiam di rumah, tapi akibatnya apa? Akibatnya waktu kita kan semakin banyak.
Jadi untuk traveling ya itu semakin sedikit, sehingga yang dulunya misal saya dulu meeting mungkin hanya sehari 3 sampai 4 kali karena ada waktu travelingnya. Sekarang bisa 8 sampai 10 kali. Nah, pada saat Ramadan bisa saja meeting itu setelah taraweh. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 10 gitu. Atau kadang-kadang mungkin pada saat itu sebelum jam 8 juga sudah mulai karena setelah sholat subuh itu masih bisa dilanjutkan lagi ya gitu. Kemudian yang lainnya adalah kita terbiasa untuk tadi information and technology literate dan juga resilient self leadership. Maksudnya apa resilience itu? Resilience itu adalah jadi kelenturan. Apabila kita mengalami suatu kejadian, kondisi tidak menyenangkan, akan mudah untuk bangkit. Dan ini penting sekali pada saat adaptation to COVID-19. Oke, next. Nah, sehingga kita memerlukan banyak sekali collaboration tools, jadi karena meeting, interview, bahkan kadang-kadang fokus group discussion, training, bahkan seperti seminar ini dilakukan secara online dan web. Ya, contohnya seperti ini. Pada saat bulan Maret, begitu saya cari virtual collaboration, itu hanya ada top 15. Juni ini sudah ada top 62. Jadi dari 15 sudah sampai 62 nih. Ya, banyak sekali menawarkan keunggulan dan lain-lain. Ya. Oke, next. Nah, di COVID-19 kalau ditanya apa peran HR di sini, ini tergantung sekali ya. Karena tergantung dari bisnisnya apa. Ada bisnis yang dampaknya itu negatif, misalnya apa? Turisme, ya, hotel, kemudian itu tempat-tempat wisata, kuliner, wisata kuliner itu terdampak sekali. Aviation, penerbangan, ya. Oke. Kargo mungkin agak naik, ya, kargo yang untuk barang kebutuhan sehari-hari, tetapi kargo untuk barang industri, kemudian juga untuk penumpang itu akan turun, ya. MICE, meeting, insentif, convention, dan exhibition. Ini turun sekali, hampir tidak ada karena digantikan oleh online. Oke. Kemudian food and beverage yang sifatnya dine in, ya, karena kita tidak boleh dine in lagi gitu, ya. Oke. Kemudian yang lainnya entertainment, pasti shopping center, mall, shopping center ditutup. Electronics, ya, menurun sekali kebutuhan elektroniknya. Kecuali laptop, ya, mungkin laptop itu akan bertambah, atau mungkin juga tambahan dengan kamera, atau untuk elektronik untuk gamers itu mungkin akan naik. Otomotif, oil and gas, oke, kita lihat saja harga turun terus, oil and gas, property and construction. Sedangkan yang dapat positif itu apa? Ya, ada online shopping, online delivery, logistik yang sifat delivery, food order, collaboration tools, ya, baik untuk bekerja atau untuk belajar, internet, media, komunikasi, ya, provider telepon, online training, cloud data services, dan telemedicine. Nah, kita lihat nih, jadi impact to business itu ada, dan juga HR itu akan juga dibedakan dari leadership management style-nya, apakah masih konvensional, apa sudah profesional. Jadi kalau tidak itu ada minimal ada 9 otak di sini, di mana setiap otak itu mempunyai peran yang berbeda dari HR-nya, tergantung dari dampak bisnisnya maupun dari dampak leadership-nya. Ya, ini pada saat kita masih beradaptasi dengan COVID-19. Setelah itu, next, maaf. Oke, setelah itu mungkin kita harus mempertimbangkan, ya, dari buku-bukunya Dave Ulrich dan soal sudah banyak diterapkan, itu kita bisa membagi, ya, HR role itu menjadi 4, 5 dengan HR head-nya, ya. Yaitu kalau kita lihat kanan atas sifatnya Center of Excellence dan juga change agent. Nah, itu untuk yang sifatnya kepakaran, teknis, ya. Ada remunerasi di sana, talent management, karir, design, management, ya. Yang sifatnya desain, ya, atau juga untuk betul-betul program khusus. Setelah itu di kanan bawah kita melihat ada sifatnya itu employee advocate, ya, bisa sebagai industrial relation expert, kemudian juga employee relation, dan pada perusahaan-perusahaan multinasional untuk Eropa dan juga Amerika itu sudah meratifikasi
peraturan bahwa mereka akan menerapkan diversity dan inclusion. Diversity dalam hal umur, kemudian juga agama, gender dan lain-lain ya. Inclusion itu juga dari kondisi fisiknya. Kemudian kiri atas ya, HR sebagai business partner. Ini sudah hampir diterapkan di lebih dari 50% perusahaan di Indonesia. Untuk beberapa perusahaan yang sifatnya dari unit bisnis besar seperti bank, perbankan, kemudian juga yang sifatnya kantor wilayah dan lain-lain gitu ya, pasti ada HR business partnernya. Kemudian yang di bawah, nah ini admin expert nih, ada dua. Ada admin expert yang masih tradisional, belum jadi share service, dan juga admin expert yang sudah menjadi HR share service. Ya, gitu. Oke, next. Nah, jadi apabila tadi, ya sekarang kita membicarakan new normal. Ya. Di normal ini, dengan adanya tadi ada HR service delivery model, itu ada 6 kategori tadi ya. Kalau kita lihat sebelah kanan itu warnanya ada HR head, ada center of expert, ada employee advocate, kemudian juga ada share service admin expert, ada admin expert yang share service, dan human resources business partner. Kita melihat dari 9 kotak tadi, ya kita bisa menambahkan nih, 5 ada roles. Kemudian kita lihat juga di normal ini adalah teknologinya seperti apa yang di HR tadi. Ada low, medium, atau high. Nah, dengan tambahan kombinasi seperti ini, kita bisa mendapatkan sekitar 162 macam kombinasi. Ya, tentunya kita akan sulit sekali untuk memastikan bahwa apabila kita ditanya, oke, perbedaan HR lo yang dulu masalah seperti apa? Sulit. Jadi kita harus tahu kira-kira posisinya itu seperti apa di HR delivery model, kemudian bisnis kita dampaknya apakah negatif atau positif terhadap COVID-19 ini, leadership-nya seperti apa, dan juga HR teknologi seperti apa. Ya, contohnya saya ambil di nomor 8. Nomor 8 berarti leadership management itu adalah profesional, impact to bisnisnya itu netral ya. Oke. Halaman berikutnya, mohon maaf. Next. Oke. Jadi kita lihat, kita ambil satu contoh di box nomor 8. Posisinya HR head, dan juga adanya high HR technology disruption. Nah, saya tidak akan membahas role teknis non manajerial yang memang sudah dijalankan oleh HR head pada saat ini. Yang kita lihat adalah role tambahannya itu akan seperti apa. Ya. Nah, role tambahannya kalau kita lihat, pertama-tama itu ada foster vitality. Karena vitality, karena kita lihat dengan adanya COVID-19 banyak sekali orang-orang yang rentan, ya terutama yang usianya itu dari 45 tahun, ya. Oke. Nah, rentan. Bagaimana caranya agar vitalitas bisa terjaga? Termasuk juga karena mereka sehari-hari bekerja di rumah, dipastikan bahwa ada pergerakan, kemudian tadi working, living, playing di rumah, ya berkumpul dengan keluarga. Awal-awal memang itu menyenangkan. Lama-lama, ya apabila memang tidak ada kemungkinan untuk keluar rumah berkreasi dan lain-lain, kan sangat menyulitkan. Untung saja new normal ini sudah dibuka sehingga kita bisa beraktivitas di luar. Tetapi memang tergantung lagi. Ada beberapa perusahaan mengikuti anjuran pemerintah itu 50%. Tetapi ada yang ketat. Contohnya ini PwC ini cukup ketat. Hanya diperbolehkan 5% dari kapasitas. Sehingga kita gedung PwC yang ada 11 lantai dengan kapasitas sekitar 2.500 orang, hanya bisa diisi sekitar 125 orang. Nah, apabila kita mau datang ke kantor, harus cepat-cepatan tuh. Ya mungkin harus booking berapa hari sebelumnya. Karena kuotanya sehari hanya ada 125. Tuh. Ya. Nah, juga dibatasi lagi. Yang usianya di atas 45 agak lebih sulit lagi untuk mendapatkan kuota tersebut. Ya. Oke. Meeting room dibatasi lagi. Ya, hanya boleh 1 jam sekarang digunakan. Baik untuk meeting, proposal, dan dibatasi sekali gitu ya. Foster vitality. Kemudian yang kedua, develop information and technology literacy. Jadi HR sekarang itu harus tahu informasi,
sebelumnya kalau bisa. Kenapa? Karena banyak sekali untuk hal-hal yang sifatnya mengenai kepegawaian SDM, ya, baik untuk dari segi personalia, HR maupun capital akan langsung tanya kepada HR head. Nah, HR head ini pada saat ini juga sulit untuk bilang, oke, saya tanyakan dulu ya pada anak buah saya, karena kan jauh intinya. Belum tentu telepon itu langsung terhubung. Walaupun ada beberapa menerapkan apabila jam kerja jam 7 sampai jam 5 itu harus bisa dihubungi gitu ya. Jadi memang perlu sekali banyak informasi harus di dalam kepala atau cepat mencarinya dengan komputer. Teknologi juga minimal teknologi yang sifatnya virtual meeting, collaboration tools itu mampu ditangani. Juga sifatnya tracking. Kenapa? Karena kita harus foster vitality. Jadi sifatnya tracking misalnya. Mungkin Bapak Ibu mengalami tiap hari kok HR-nya sepertinya agak demanding ya, selalu menanyakan atau meminta Bapak Ibu mengisi kuesioner mengenai kondisi Bapak Ibu bagaimana, akan kemana saja, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu kan jadi big data, akan dilihat lagi. Contohnya seperti kami ini, kalau dalam seminggu itu ada sakit ataupun pernah tidak mengisi, otomatis tidak bisa kantor. Walaupun kuota cukup gitu ya, jadi memang ada konsekuensinya. Oke, yang nomor 3 ya, kita harus bisa build composure and self management. Composure itu apa? Composure adalah ketenangan diri, calm, self control gitu ya. Oke, self management itu juga pengendalian diri. Bagaimana? Karena dengan working from home juga beban kerja semakin berat karena tidak ada jeda waktu kan, meeting terus menerus, kadang-kadang sampai jam 10 malam gitu ya. Emosi itu bisa cepat tersulut ya di sini. Nah, disinilah dibutuhkan ketenangan diri dan lain-lain. Apabila mungkin Bapak Ibu bekerja, tiba-tiba juga dari rumah mungkin ada anak kecil, mungkin ada pasangan hidup juga ada suatu hal gitu ya. Nah, sedangkan pekerjaan sudah demanding, ditunggu gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan cukup banyak friksi di mana harus diperoleh composure maupun self management yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena waktu saat sebelumnya di kantor, mungkin Bapak Ibu bisa fokus kerja tanpa diganggu oleh kondisi rumah. Tapi dengan halnya sekarang working, living, playing dalam satu atap akan menjadi lebih sulit. Setelah itu apa? Yang selanjutnya nomor 4, facilitate network and harness collaboration. Jadi kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Jadi beberapa hal mungkin kita harus tanya pada network kita. Oke, saya dapat masalah ini nih. Tempat kamu seperti apa ya? Atau kita harus kolaborasi. Nah, ini semakin lama semakin dibutuhkan. Baik internal, kolaborasi antar business unit, antar cross departemental, cross function maupun ke arah eksternal. Ya, jadi akan sulit sekali apabila kita akan bekerja sendiri. Karena kenapa? Begitu meeting virtual online selesai, itu kan langsung harus di follow up. Nah, jangan sampai pada saat follow up, jangan sampai kolaborasi, hubungan kita dengan pihak yang kita akan kolaborasi itu kurang bagus dan lain-lain. Jadi saat ini betul-betul semua hubungan harus pada kondisi prima. Ya, oke. Nomor 5, manage future of works. Ya, memang pada saat ada sentuh COVID sempat terhenti nih, ya, gitu. Tapi ada juga beberapa malah semakin ditingkatkan, ya, chatbot sama AI itu akan semakin meningkat, ya, di sana gitu. Ya, tetapi saya juga sudah menanyakan ke beberapa tempat misal pertambangan, sudah mulai lagi Pak. Jadi mereka hampir tidak berhenti. Di Kalimantan itu ternyata mungkin untuk daerah-daerah mining tersebut gitu ya, di luar Sumatera itu memang masih jalur hijau, ya, karena itu kegiatan masih tetap saja gitu ya. Oke, yang lain apa? Yang lain adalah kita harus nurture agility and resilience. Itu agile sekarang, jadi tidak bisa lagi sekarang ini adalah planning itu harus sekian hari nggak bisa. Sekarang planning itu hitungan dalam jam, kadang-kadang mungkin menit gitu ya. Karena kenapa? Kita diharapkan ready 24/7, kemudian juga meeting juga dari klien itu juga
tanggapannya atau demand-nya semakin meningkat, maka DPO juga semakin meningkat gitu ya. Oke. Sehingga misalnya nih contohnya saja ya, ada klien BUMN saya itu Lebaran hari kedua sudah mulai meeting gitu ya. Pada saat bulan puasa itu FGD bisa hari Sabtu hari Minggu, sedangkan persiapannya atau mau konfirmasi kepada mereka itu setelah tarawih jam 10. Jadi nama jam kerja bahkan sudah menjadi blur sekarang ini ya. Nah, tuntutannya seperti apa? Tuntutannya adalah para millennials itu pada umumnya kalau kita ABG ini memang terbiasa bekerja keras ya. Semoga seperti itu dampaknya. Millennials kadang-kadang mereka itu mungkin waktu dulu dari keluarga yang kecil, mungkin dari 2 orang, keluarganya kebanyakan juga pada saat itu Indonesia sudah meningkat ya, dari negara berkembang menjadi negara yang sedikit maju ya, negara maju di bagian bawah, di mana tingkat kehidupannya itu memang sudah baik. Nah, sehingga pressure untuk dari kecil membantu orang tua, bekerja giat dan lain-lain itu tidak mereka alami ya. Contohnya apa? Contoh di Singapura itu sekarang pada saat all normal itu ya sudah ada training untuk apa? Untuk mengajar anak-anak tuh berani jalan di sungai. Anak-anak tuh belajar naik pohon. Anak-anak itu bisa untuk mandi hujan. Kenapa? Karena anak-anak yang sekarang ini terbiasa banyak saya menghabiskan waktu untuk yang sifatnya untuk high tech, gadget dan lain-lain, sehingga apabila misalnya terkena hujan atau juga mohon maaf ya, waktu zaman kita dulu kecil itu bila makanan jatuh ada istilah belum 5 menit nggak apa-apa dimakan masih bisa. Sekarang kalau anak-anak kita diajak seperti itu 80% kita jadi sakit gitu ya. Jadi imunitas itu lebih rendah dibanding kita. Dulu kita main hujan itu biasa. Sekarang anak-anak sekarang kalau sekali kehujanan itu sakitnya bisa 2-3 hari. Oke. Nah, jadi ini dia ya, untuk agility, resilience itu juga dipastikan akan banyak sekali karyawan yang akan terkena suatu masalah, sehingga mereka harus lentur, harus mudah bangkit, tidak bisa lagi ini menjadi karyawan yang baper. Nah, milenial ini ya mempunyai sedikit kecenderungan untuk lebih baper dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Walaupun tentu saja generasi sebelumnya ada juga yang memang dasarnya baper, akan terus baper juga gitu ya. Oke, next mungkin. Nah, dilihat di sini. Jadi untuk HR head itu harus bisa memainkan berbagai macam peran sebagai HR head, sebagai ayah dari karyawan-karyawan yang ada gitu ya. Mungkin juga sebagai leadernya, sebagai center of excellence, memberikan arahan, kemudian juga bisa menggawangi employee advocate, terlibat dalam tadi ya industry relation, karena banyak sekali ada kemungkinan untuk bisnis yang dampaknya negatif mungkin saja terjadi sesuatu terhadap jumlah karyawan atau hubungan kerja, sehingga diperlukan hubungan khusus yang kuat ya di sini. Ini contohnya nih ya. Jadi harus seperti halnya seorang aktor yang mampu memainkan berbagai macam peran sesuai dengan keadaan dan harus bisa switch cepat untuk peran-peran yang lainnya di sini. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apa ya HR role di masa new normal ini? Lihat lagi nanti ya, ada 4 hal tadi, yaitu bisnis kamu dapat seperti apa, manajemen kamu seperti apa, seberapa jauh kamu akan menerapkan teknologinya yang sophisticated, dan peran kamu itu apa ya di HR-nya itu. Ya. Oke, baik, mungkin dari saya ya cukup sekian dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Santoso ya. Ternyata salah satu insight-nya adalah HR Head harus mampu memainkan berbagai peran ya, seperti tadi gambar Mrs. Fire tadi ya, dengan berbagai peran dan juga agile atau switch. Ya, kalau tadi saya dapat istilah baru dari Pak Santoso, ABG, katanya aku baru gocap.
kita sebentar akan dengar dari Pak Peter Adrian, VP HR Group MTech, yang lebih banyak memanage generasi milenial. Jadi kita juga akan dengar bagaimana sebagai praktisi HR di MTech Group mengelola new normal ini. Silakan Pak Peter. Ya, terima kasih. Jadi saya kalau mendengar sharing dari Pak Oso itu seolah-olah seperti seorang murid mendengar seorang master. Ya, biasanya kalau dapat pemaparan master itu kita bisa langsung upgrade ya. Jadi kalau ilmu tenaga dalam itu kalau misalnya orang tukang kungfu tuh naik berapa tingkat gitu. Jadi saya sangat blessed dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Oso ya. Terima kasih. Jadi semoga jadi tadi kalau Pak Oso bukan pakar apalagi saya udah pasti bukan pakar karena pakar itu singkatannya apa-apa dibuat sukar ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini itu lebih pragmatis, lebih praktis dan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Oso mungkin secara komprehensif. Nah ini semoga saya bisa kasih contoh-contohnya ya. Jadi terima kasih juga kepada Pak Budi ya, teman saya udah lama sekali ya. Kita dari Pak Budi sama saya irisannya banyak sekali, pernah sama-sama di Astra, pernah sama-sama di MTech Group juga dengan beberapa organisasi offline gitu, saya bareng-bareng dengan Pak Budi ya. Jadi kalau lihat gambar ini dari presentasi saya, ini adalah ya istilah Pak Oso itu old normal, jadi masih kelihatan ada orang berjabat tangan, ya. Jadi begitu satu klik, nah diklik aja, next misalnya satu klik. Nah ini mungkin new normal. Jadi di new era ini justru kita berjabat tangannya bukan sama orang lain, tapi mungkin sama robot gitu. Dan udah ada tanda panah, tanda tambah juga yang adalah mungkin di situ medical, sesuatu hal yang terkait dengan medis itu menjadi penting di new era ini ya. Oke, satu klik. Nah kita tahu coronavirus atau COVID-19 inilah yang menjadi apa istilahnya pemicu dari new normal ini. Jadi tadi ada old normal, terus dipicu oleh coronavirus COVID-19 ini. Mungkin kita bertanya ya, coba diklik lagi, next. Apakah ini opportunity ataukah ini threat? Gitu. Mungkin jawabannya bukan opportunity, bukan threat, bukan atau ya. Mungkin ini jawabannya dan kali. Mungkin ini opportunity dan threat gitu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, apakah Anda mau bahagia atau mau kaya? Mungkin jawabannya bukan mau bahagia atau mau kaya, mungkin jawabannya bahagia dan kaya gitu kali ya. Nah ini mungkin itu salah satunya. Berarti satu klik lagi, seperti John Kennedy mengatakan, crisis in Chinese ya, itu consists of two words. Mungkin diklik lagi, dua lagi, yang berasal dari Wei Xian atau Wei di sini danger, sama Qi Hui atau opportunity ya. Jadi kalau digabung Wei Qi artinya adalah crisis. Nah, crisis ini ternyata mengandung dua hal yang bersamaan atau misalnya both ya, both and. Jadi both danger and opportunity. Oke, satu klik lagi. Nah, contoh ya. Ini mungkin ini saya lagi cross check lagi. Ini apakah hoax atau asli begitu? Sayang sekali ini bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia bisa kita cek fakta ke Liputan 6. Jadi kalau Anda pengen tahu ini ada satu berita fakta atau hoax, gampang. Cek fakta aja ke Liputan 6 ya. Kalau itu berita di Indonesia pasti nanti Liputan 6 akan memberikan yang faktanya gitu. Tapi terlepas dari ini fakta atau enggak, anggap aja ini satu jokes ya. Jadi China manufacturer itu di sini ada satu gerakan di India itu memboikot China ya. Boikot China. Tapi justru si China itu melihat ini sebagai weiqi nih. Ini mungkin krisis ya. Jadi kalau semua orang di seluruh dunia ini campaign ini berhasil akan memboikot China kan. Tetapi dia akhirnya China manufacturers ini membuat topinya, membuat kaosnya. Jadi kalau dilihat kanan bawah di presentasi saya ada tulisan tuh Made in China. Jadi boikot China itu di Made in China, Bapak Ibu. Jadi kita bisa katakan, nah ini prinsip filosofi dari si Chinese people ini, ya. Orang-orang Cina itu tadi, weiqi tadi, mungkin di dalam krisis ya, bayangkan kalau semua orang di dunia ini boikot China, tapi at least yang dipakai sementara itu adalah produk China, Bapak Ibu.
Nah, ini adalah satu filosofi yang tadi saya bilang. Kita kembali ke COVID-19, mungkin next-nya, satu klik lagi. Jadi, di COVID-19 ini, kita sebagai grup company di MTech, bagaimana melihatnya? Tentu saja kita harus siap ya, prepare for the worst. Of course, we have to prepare for the worst. Makanya nanti di belakang itu saya akan share juga apa yang dilakukan oleh kita di tim HR, ya secara real, tim HR-nya MTech dan juga MTech Group Companies, untuk melihat ini prepare for the worst-nya bagaimana. Tapi at the same time, kita juga think positif gitu. What is positive thinking? Kita lihat, okay, this is crisis nih, there is a danger, we have to prepare for the danger. At the same time, we have to think positive and do the best. Apa sih yang kita harus bisa lihat opportunity-nya? Nah, oke, mungkin satu klik lagi, perkenalan sedikit mengenai perusahaan-perusahaan MTech. Tadi Pak Budi sudah sampaikan beberapa ya. Kita ada 4 bisnis portfolio yang diawali dengan misalnya media platform mungkin yang paling dikenal. Ada media platform, ada konten dan talent, ada digital business, dan ada solution services. Ya. Walaupun memang MTech itu berangkat dari solution services company sebagai legacy bisnisnya. Namun demikian, akhirnya kita merambah ke media, konten, dan digital. Kalau di media, belum, oke. Jadi kalau di media, kita ada SCTV, Indosiar, saya rasa masih sudah sering nonton ya, Bapak Ibu. Atau kalau yang milenial sekarang, saya rasa nonton juga sih, melalui video.com mungkin ya. Ada Channel juga, kita juga punya outdoor advertising, ya Plan B. Jadi kalau misalnya dari bandara, ya saya rasa sekarang jarang ke bandara ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat ada billboard Bukalapak, billboard Dana, itu most probably adalah ya itu kita punya juga. Dan kita punya content and talent di sini. Jadi Indonesia Entertainment Group termasuk Cinemark dan juga Screenplay. Jadi kalau lihat sinetron di SCTV, most probably itu Cinemark. Dan kalau pernah nonton film Gundala dan yang late release sebetulnya akan muncul superhero wanita yang akan muncul tapi akhirnya dipending karena COVID ya. Itu produksi dari Screenplay yaitu Sri Asih ya, itu jagoan Indonesia, superhero Indonesia. Kita memproduksi seperti Marvel Cinematic Universe, tapi kita disebutnya Bumi Langit Cinematic Universe. Di antaranya ada Gundala, ada Sri Asih, ada Patriot, si buta dari Gua Hantu. Nanti mereka semua akan bergabung ya dalam Avengers-nya namanya Patriot. Itu untuk melawan para ya pokoknya itu superhero ya. Itu diproduksi sama kita. Dan juga kita punya juga VIP. Jadi kalau misalnya mau bikin iklan, customer kita mau bikin iklan, produksinya di kita juga. Nah, to mention misalnya talent, influencer, ada DRM, Famous ID, All Star, Stream, dan juga event management Samara. Ya, ini untuk mengelola para YouTubers, untuk mengelola para influencers juga, Instagram, dan selebgram, dan lain sebagainya. Dan di digital business ini, kita juga punya online media, ya. Di situ kita bisa lihat ada Liputan 6, Bola.com, dan sebagainya, Video.com, termasuk di bawahnya ada Bukalapak, Dana, Klik Dokter, dan Kari.com, Rumah.com, Lakupon, dia bisa dibaca ya. Dan yang terakhir adalah EPCI Company, jadi untuk instalasi telco, di situ ada Abimata, Tanggara, dan juga kita punya rumah sakit yang namanya Elang Medika Corpora. Oke, satu klik sedikit mengenai MTech, itu sebetulnya kita lagi mau membuat integrated ecosystem dari mulai kita pasarkan di media kita untuk bikin awareness, transaksi di dalam e-commerce, dan akhirnya dibayar melalui payment e-wallet kita juga. Terus satu klik lagi bisa dilihat di sini ya, dari MTech di aware dari TV, dari film ya. Jadi kalau ada di sinetron kita atau di movie itu kadang-kadang ada orang minum sesuatu gitu, itu sebetulnya iklan ya. Terus terjadi transaksi dan payment-nya di Bukalapak, di Lakupon ya, di dokter, dan dibayarnya pakai Dana. Oke. Nah, bicara mengenai bisnis MTech sendiri terkait COVID-19 yang lalu,
ternyata setelah walaupun kita prepare for the worst, yang happens ternyata the other way around ya. Contoh misalnya tadi juga Pak Oso sudah sampaikan bisnis-bisnis mana yang ternyata diuntungkan dengan adanya COVID-19 ini ya. Walaupun itu diuntungkan, sebetulnya kita mulai dari awal Februari, mulai kita dengar-dengar dari Wuhan itu, di kantor kita sudah dipasang hand sanitizer. Mungkin kantor-kantor lain belum dipasang hand sanitizer, tapi kantor kami ini sudah dipasang hand sanitizer untuk di setiap lantai. Dan karyawan itu setiap kali udah di-encourage untuk tidak bersalaman ataupun kalau bersalaman harus langsung mencuci tangan. Itu way before kampanye-kampanye untuk kebersihan. Nah, itu part of our preparing for the worst ya. Kalau demikian ternyata misalnya contoh nih, satu klik lagi, TV kita ini ditonton lebih banyak pada saat COVID-19 ini. Jadi rata-rata 4 jam menjadi rata-rata 5,5 jam. Jadi naik hampir setengah jam lebih ya. Jadi orang-orang malah yang upper class tadinya nggak nonton TV, sekarang jadi nonton TV. Next. Juga video.com kita itu ternyata sangat populer, ya, naik 225% growth di masa COVID-19 ini. Ya bahkan video.com dalam beberapa periode waktu yang lalu itu menjadi aplikasi yang paling banyak di-download di Android dan di iOS di daerah Indonesia dan termasuk 3 besar di Southeast Asia. Jadi justru gara-gara COVID-19 ini semua orang pada download video.com. Dan TV-TV dari Smart TV itu juga mereka sudah mulai download juga melalui Smart TV untuk video.com ini. Next-nya. Juga Bukalapak ini tertanggal 23 April tadi sempat dikonfirmasi oleh Pak Budi ya. Jadi ini cukup baru 23 April 2020. Ini sebenarnya saya clipping aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak percaya apa yang saya tulis di sini nggak apa-apa, silahkan Google aja karena ini Pak Budi kan kasih saya info minggu lalu, saya baru bikin 2 hari yang lalu nih, mohon maaf. Jadi saya clipping aja gitu. Saya copy dari Google ya, screen capture gitu. Jadi ini sebetulnya bisa di Google semua. Jadi apa yang saya tulis di sini itu sebenarnya dari Google ya. Dan sengaja saya nggak masukin semuanya dari Liputan 6 atau dari Merdeka.com supaya kredibel. Jadi kalau misalnya gitu, oh ini Liputan6.com, grup sendiri ya pastilah akan bikin berita yang bagus buat diri kita sendiri. Jadi saya kasih yang lain-lain tuh ada dari Detik, CNBC, dari yang lain-lain ya. Jadi ini Bukalapak tumbuh luar biasa ya. Dan juga terjadi juga satu klik lagi di Dana. Walaupun sebetulnya di Dana itu ada salah satu subsidiarinya Dana yang Tix ID, mungkin Bapak Ibu juga salah satu penggunanya, yang sekarang ini ya sedikit mengalami penurunan karena nggak ada bioskop yang buka. Tapi ternyata Dana secara transaksi juga naik 15% overall, karena walaupun yang offline menurun, tetapi yang online naik. Ya. Oke, satu klik lagi. Nah ini sudah hadir juga sebetulnya di sini ya, saya tadi lihat ada Bu Wilsa ya, dari Klik Dokter ya, hadir juga di sini. Jadi, balik Klik Dokter, dan apa yang dilakukan mereka saya rasa jadi lebih sibuk saat ini. Nah itu yang kami alami juga di HR ya. Jadi justru pada saat masa-masa COVID-19 ini, seperti yang Pak Oso bilang tadi, yang biasa kita meeting mungkin berapa kali sehari karena ada jarak waktu, sekarang bisa lebih sering dan kita lebih sibuk ya di masa-masa COVID ini. Saya rasa Klik Dokter pun akan merasa demikian, tim Klik Dokter ya, bikin rapid test bersama dengan rumah sakit kami, IMC, terus juga ada hotline virus corona yang kerjasama dengan Kemenkes ya. Dan kalau di Google Klik Dokter gitu ya muncul banyak, ini hasil googling saya gitu. Oke, satu klik lagi. Nah di bisnis yang EPCI bagaimana? Walaupun ini tidak tertulis bisnis kami di sini, tetapi pembangunan BTS, operator ya untuk engineering, procurement, installation, construction bagi telco company justru saat ini booming ya dengan bahan order ya. Satu klik lagi. Juga kalau kita lihat di sini Indosat pun ya dengan nggak cuma Indosat ya. Ini contohnya beritanya Indosat itu juga
mengalami lonjakan permintaan pulsa data dan lain sebagainya. Dan salah satu perusahaan kami yang bergerak di bidang itu, Sakala Guna, juga mengalami peningkatan. Jadi, kita melihat apakah COVID-19 ini atau pandemi ataupun krisis ini sesuatu yang negatif atau threat atau opportunity. Ya, masih ada lagi ternyata, satu klik lagi misalnya, di masa pandemi ini investasi pasang iklan digital diminati, malah meningkat. Ya. Konsumsi media online pun naik. Jadi ada anak usaha kita di KLY, Kapan Lagi Universe, satu klik, di mana ada ada beberapa ini channel berita di sana, liputan6.com, merdeka.com, Auto Asia, Kapan Lagi, Brilio, Vimela, Dream, bola.com, bola.net, diborong semua sama kita, ya. Itu semuanya naik, gitu loh. Semuanya naik konsumsinya. Oke. Tapi kita juga selain kita blessed dengan hal ini, kita merasa perlu membagi kembali kepada community ya. Makanya dari kita juga membuat konser amal, jadi ada konser satu cara dan juga konser amal satu Indonesia, dan berhasil mengumpulkan miliaran rupiah ya dalam beberapa jam. Dan kita kembalikan lagi, kita membelikan APD, kita membelikan membagikan makanan juga bagi mereka yang masih pekerja medis ataupun yang di lapangan kayak ojek online dan sebagainya. Kita juga membagikan ya kepada rumah sakit untuk APD kepada mereka itu yang membutuhkan. Oke. Nah, sekarang kembali seperti yang tadi kita bahas, tadi itu mungkin old normal ke masa-masa COVID, sekarang ini new normal, ya kan? Seperti yang disampaikan Pak Doni Monardo, udah mulai kita new normal, one more click. Nah, kita sebagai HR, bagaimana rules-nya? Nah, kebetulan saya pribadi, MTech Group total karyawannya 10 ribuan lah, kurang lebih. Ya, secara grup total tadi. Nah, saya di sini tadi kalau Pak Oso mengatakan ada 4 peran HR plus 1 HR head, itu persis. Saya hanya ada 5 orang. Jadi saya head-nya. Ada 4 orang yang mewakili kurang lebih 4 roles tadi. Ya. Jadi kalau saya bilang, mungkin I have 4 tigers. 4 tigers. With saya pawangnya gitu. Tapi mungkin lebih cocok macan kali ya, 4 macan. Karena 4 orang ini semuanya singkatannya macan itu mama cantik ya. Sudah berkeluarga, dan mereka semuanya wanita ya. Dan ada di sini saya rasa 4-4-nya. Jadi kami hanya berlima, terus menangani 10.000 karyawan kurang lebih dengan perubahan yang luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Oso bilang di old normal aja, kita udah istilahnya apa yang saya pelajari dulu di Astra, apa yang saya pelajari juga dengan PwC juga saat itu, ya organization change itu happens mungkin tidak meniadakan apa ilmu-ilmu yang didapat itu, proses itu tetap ada PDCA, tetapi happens sangat cepat. Misalnya kalau dulu di Astra kita ada yang namanya 5 years policy. Jadi kita harus mikirin tuh 5 tahun ke depan kira-kira apa yang terjadi dengan bisnis Astra, habis itu di breakdown jadi 3 tahun. Dari 3 tahun di breakdown lagi jadi 1 tahun, dari 1 tahun di breakdown lagi jadi 12 bulan, terus baru akhirnya kegiatan activity plan per minggunya misalnya. Nah, hal seperti itu tetap bisa dilakukan, tapi dengan paradigma baru, apalagi sekarang disruption ini, di old normal aja sudah so many disruption. Jadi kita bisa aja apa yang udah kita rencanakan itu kita ubah. Nah, apalagi sekarang dengan ada COVID-19 ini. Ini luar biasa. Nah, ini akan saya share adalah apa yang saya alami pada saat ini ya. Mungkin tadi sebagai pembanding, karena saya tahu ada Pak Budi bilang, oh Pak Oso adalah expert dari PwC. Saya kasih pembanding juga, apa yang menjadi acuan saya juga, yaitu dari Deloitte Human Capital Trends. Saya baru tahu ternyata mereka sudah membuat riset ini dari 2011, tapi saya baru mengikutinya itu tahun 2017. Nah, dari 2017 kita udah ikutin tren dari mereka ini dan mostly relevan, apalagi dengan mungkin lebih dari 50% dari workforce kita di MTech adalah orang-orang millennials. Ya. Jadi apa yang
dituliskan atau dirisetkan oleh Deloitte ini sangat relevan dengan apa yang terjadi di dunia saat ini ya. Nah, makanya saya mengambil yang latest trend yang tahun 2020. Oke, satu klik. Nah, jadi kalau sedikit menjelaskan apa yang saya pelajari dari ini, dan ini juga bisa di-download ya. Anda tinggal Google aja Deloitte Human Capital Trends 2020, you can download the PDF gitu loh. Jadi ini saya hanya mensarikan dari apa yang saya download itu ratusan halaman juga, dari apa yang mereka juga tuliskan di sana. Ya. Jadi shift dari COVID-19 ini ternyata yang pertama, kalau menurut Deloitte adalah membuat organisasi itu pivot in purpose. Artinya apa? Yang tadinya misalnya General Motors membuat mobil, ternyata dia mengubah line produksinya jadi memproduksi ventilator. Itu juga terjadi di Indonesia, saya lihat ada beberapa bisnis yang berubah secara purpose-nya. Yang tadinya mungkin mereka memproduksi apa, sekarang jadi memproduksi masker, misalnya. Memproduksi alat-alat APD. Itu teman-teman saya juga beberapa ada yang begitu ya, yang mereka biasanya memproduksi tekstil gitu atau garment, mereka akhirnya memproduksi APD sekarang. Gitu. Jadi purpose-nya berubah, Bapak Ibu. Saya merasakan juga apa yang dialami di video.com misalnya, terus yang contoh misalnya Samara, salah satu anak usaha kita yang event management, biasanya mereka mengelola manajemen itu, event itu offline event seperti stand up comedy, seperti itu pernah ada ya, misalnya stand up comedy ataupun ada Wonder Fest buat anak-anak atau misalnya Idea Fest. Nah, by the way Idea Fest juga kita yang buat dari Samara. Akhirnya mereka convert menjadi misalnya online kayak seperti ini, online webinars misalnya. Online events, kayak tadi konser Satu Cara, konser sama Satu Indonesia itu ya jadi live streaming misalnya. Jadi purpose-nya berubah, Bapak Ibu. Nah, terus HR role bagaimana? Nah, kita sebagai HR harus bisa menangkap, oke, dari bisnis berubah nih. Terus gimana dong? Karyawan kita yang tadinya misalnya punya sertifikasi, makanya certified di mana? Ya, mungkin sekarang ini kita harus sudah mulai ubah. Oke, peran Anda sekarang harus berubah nih. Tadinya bagaimana? Di sini kita harus siap. Jadi jangan hanya di comfort zone, tapi coba connect pekerjaan barunya dengan kontribusi baru, dengan objektif baru dari perusahaan. Itu peran HR yang pertama. Yang kedua adalah ternyata saat ini kesehatan atau well-being menjadi front and center. Jadi sesuatu yang penting sekali di organisasi kan. Nah, peran HR gimana? Nah, seperti contoh di kita juga sudah membuat panduan misalnya back office. Jadi di panduan itu kita setiap TV, di setiap lift, di setiap lantai kita akan masukin saran-saran bagaimana untuk tetap misalnya bagaimana berinteraksi di lift, bagaimana di ruang meeting, bagaimana di toilet dan lain sebagainya. Terus hand sanitizer kita pasang di mana-mana, kita juga encourage orang untuk benar-benar self-care is now the new healthcare dan lain sebagainya. Jadi HR harus bisa mempromot hal ini dan mendukung perusahaan untuk bisa mendesain work for well-being. Bagaimana sekarang misalnya orang datang ke kantor? Apakah semua orang datang bersamaan? Apakah semua yang mau masuk ke kantor di rapid test dulu? Dan hal seperti itu menjadi discussion kita di HR. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah generalizing by age alone can lead incorrect conclusion. Contohnya, seperti yang Pak Oswo katakan tadi, orang di atas 45 tahun vulnerable misalnya. Yang di bawah 45 tahun tidak vulnerable. Ternyata not the case. Ada juga orang umur 30 tahun terkena COVID dan meninggal. Ternyata ada faktor lain misalnya, apakah dia punya komorbid, apakah dia punya diabetes, apakah dia punya ginjal, punya paru-paru, atau dia punya riwayat turunan dari orang tuanya yang sakit. Hal seperti itu kita harus jadi pertimbangan sekarang. Mungkin zaman dulu kita nggak pernah mikir kalau mau hire orang, apakah Anda diabetes, apakah Anda ini ginjal, dan sebagainya. Nah, hal seperti ini kan mungkin akan menjadi pertimbangan ke depannya. Jadi hal ini jadi data driven itu penting ya. Kalau misalnya orang, this person as comorbid, maybe he's more contributing work from home. How should we actually empower this person? Hal seperti itu jadi menjadi pertimbangan dan data menjadi penting. Terus yang keempat,
adalah misalnya sekarang telemedicine, education, grocery, itu membuat kita pikir, oh iya ya, ternyata misalnya GoFood atau kita order pakai GoFood atau GrabFood, atau kita misalnya klik dokter, terus kita misalnya konsultasi, itu menjadi, loh, teknologi sama orang nggak bisa dipisah-pisah nih. Dulu pikir kan, oh AI atau robot mungkin bisa menggantikan manusia. Tapi sekarang ada paradigma baru, HR harus bisa mengkolaborasikan bagaimana nih menjadi AI plus human itu menjadi super team. Nah itu yang keempat. Yang kelima adalah, seperti Pak Oso bilang tadi, knowledge management, knowledge is power. Jadi HR sekarang menjadi penting. Kalau zaman dulu knowledge management itu baru wacana di old normal, sekarang knowledge management is a must. Jadi kita gimana bikin satu environment, setiap karyawan itu bisa belajar hal yang benar dan leverage power of AI untuk bisa membuat knowledge creation. Oke, next. Nah, berikutnya lagi, seperti tadi sedikit sudah saya singgung, jadi role-role baru ini, ya tadi resilience juga sudah disebut sama Pak Oso, jadi harus cari orang-orang yang resilience, atau bahasa Indonesia mungkin tahan banting kali. Tahan banting, cepat beradaptasi. Jadi kalau orang nggak tahan banting, cepat beradaptasi, membuat siap dengan role baru, itu bahaya. Karena COVID-19 ini terbukti, purpose organisasi berubah, orang-orangnya kita harus semua menyesuaikan. Kalau nggak produktif, ya dia pasti ketinggalan, dia pasti akan yang pertama untuk di-PIP-kan, improvement plan, ataupun ya istilahnya gimana, kalau nggak ada kontribusinya perusahaan juga harus fair apa yang harus dilakukan gitu. Ya, jadi kita dari HR harus bisa membantu mereka di skilling. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang merasa, oh saya certified nih di bidang ini, saya cuma mau mengerjakan hal yang saya expert aja, nggak bisa. Jadi dia harus belajar hal yang baru. Ya. Terus next-nya juga misalnya, belum. Lower paid jobs itu sekarang ternyata terbukti penting. Contoh orang-orang yang mungkin bekerja kasar, iya ya, kalau tanpa mereka nggak bisa loh. Jadi mungkin kita harus pikirkan juga bagaimana kita mereward orang-orang seperti itu sekarang. Juga kedepannya seperti yang tadi disampaikan, ada future oriented workforce data, kita harus data driven, sama seperti data karyawan semua, juga etikanya ini kita juga harus mulai memperhatikan karyawan sekarang ya, makanya tadi sebut Pak Oso tadi, setiap hari kita mungkin sudah memperhatikan mereka, kasih survei ya, gimana kesehatan mereka. Terus juga HR sekarang menjadi spotlight. Nah ini mungkin bagus buat kita semua praktisi HR. Ternyata manajemen dan perusahaan mengerti, oh peran HR itu penting ya. Jadi sekarang nih kita siap-siap aja HR untuk fokus dan extend the influence ke depannya. Jadi kalau yang tadi bisnis partner mungkin hanya beberapa organisasi aja, mungkin ke depannya HR akan dijadikan bisnis partner lebih cepat lagi dan lebih luas lagi. Oke, sekarang contoh-contohnya. Satu klik. Yang saya katakan 4 macan tadi, jadi saya pengen Anda fokus di kanan bawah, ada tulisan di situ I, strategic planning ya, for corona, dalam kurung corona. Jadi strategi planning itu biasanya kan kita lakukan setahun sekali. Ini begitu ada kondisi COVID ini, saya membuat langsung yang namanya, oke, kita harus bikin strategi planning. Kita harus difokusin, kita harus langsung replanning. Jadi kalau nggak kelihatan yang di tengah memang sengaja, semoga nggak kelihatan ya, karena itu kan sebetulnya apa yang diaktifkan di perusahaan kita secara detailnya. Tapi ada PIC di situ, orang-orang di situ semuanya ada, ya di sini mungkin pada hadir ya, ada Uwi, ada Tessa, ada Erika, ada Sri, semua orang di situ kita merefokuskan kembali begitu karena adanya COVID-19 ini, apa yang menjadi priority dalam hal yang harus kita kerjakan. Jadi sejak bulan Mei sebetulnya kita sudah memplanningkan akan ada back to office soon, jadi kita sudah berusaha membuat panduannya sejak bulan Mei. Dan ternyata memang betul, di bulan ini terjadilah yang namanya new normal. Nah, new normal ini nanti saya jelaskan di belakang juga, kita buat beberapa hal ya. Oke, satu klik. Contohnya, perubahan reskilling contoh tadi. Reskilling.
kita orang HR pun reskilling. Misalnya, jadi tiba-tiba tim kami ini semua jadi ahli Zoom gitu, ahli Google Meet gitu. Jadi mereka ya, jadi kita semua jadinya mengundang e-health talk ya dengan Klik Dokter. Kita undang juga e-connect misalnya dengan psikolog ya. Juga kita ada sharing dari orang yang survive dari COVID-19. Pas kemarin Ramadan kita juga bikin e-connect. Apa sih healthy meal yang bisa kita lakukan pada saat buka puasa di rumah misalnya. Nah, hal seperti ini kita buat. Ini sebelumnya nggak pernah. Dan sebelumnya e-connect itu kita lakukan mungkin ya sebulan atau 2 bulan sekali. Sekarang jadi lebih sering di zaman COVID ini. Oke, one more click. Ya. Nah, ini juga ada EHR Forum. Jadi kita sudah undang juga managing the day after tomorrow. Jadi kita sudah mulai bikin mitigation strategy. Oke, kalau misalnya ini prepare for the worst-nya. Kalau misalnya terjadi COVID ini sampai bulan Juni nanti dibuka gimana? Kalau bulan September gimana? Kalau Desember gimana? Saya rasa mereka udah prepare for the worst. And happens to be sekarang misalnya plan on June tadi, ternyata di June terjadi saat ini dibuka new normal. Jadi kita harus sudah siap. Jadi dari HR itu kita mempersiapkan. Jadi saya undang seluruh HR head dalam namanya EHR Forum, HR head dan timnya di dalam seluruh MTech Group, ya, yang hadir sekitar 70 orangan juga di sana. Dan itu kita sampaikan nih, kalian harus buat mitigation strategy. How? If satu saat pemerintah buka di bulan Juni gimana? Tapi kalau misalnya sampai bulan Desember nggak ada kejelasan, what would you do? Nah, hal seperti itu kita sudah lakukan juga. Next. Nah, ini juga pada saat nanti back to office, kita juga udah, mungkin judulnya waktu itu kita buat The Whole New World of Work. Saya undang juga bekas rekan kami di Astra juga dulu. Saya Pak Budi kenal juga, namanya Pak Aditya Warman ya. Saat ini dia menjadi Sekjen Apindo dan Dewan Pengawas di BPJS Ketenagakerjaan. Dia share juga facing the new normal bagaimana gitu loh. Satu klik. Jadi kita juga punya makna baru nih dalam engaging engaging employee. Ya kan? Zaman dulu mungkin team building, ya oke, kita berangkat sama-sama kemana, ke puncak. Sekarang misalnya ada pemain NBA, karena kebetulan kami adalah official partnernya NBA di Indonesia. Mereka pun nggak bisa main basket, mereka juga bingung ngapain. Ya udah kita undang aja ngomong di Zoom. Karyawan kita undang di situ, dengerin langsung dari one of the NBA legend misalnya. Ya kita semua ketawa-ketawa, happy. Ya mungkin cara happy-nya sekarang berubah. Ya kita happy-nya, oke, foto bersama ya. Foto bersamanya di Zoom, kan lucu juga. Zaman dulu kita nggak pernah kayak gini. Ya, management direction. Jadi dari manajemen menyampaikan sesuatu kalau di Zoom. Jadi kita yang facilitate semua dari HR. Oke, one more click. Nah, jadi tim kita juga tidak hanya expert di Zoom, tapi jadi expert juga misalnya di Google Suite, ya, Google Cloud. Kenapa? Karena mereka harus bikin yang namanya survei. Ya kan, survei ini dibuat melalui Google Form, kita bikin, kita secara periodik kita assess karyawan kita, jadi kita jadi tahu nih siapa aja yang misalnya keluar rumah dalam seminggu ini. Ya, orang yang keluar rumah ini kan pasti, wah, terekspos nggak nih dia? Terus gimana, pakai transportasi umum nggak pada saat keluar rumah? Kalau pakai transportasi umum, ini waduh, ini kelihatannya nih bahaya nih, resiko. Orang-orang seperti ini kita prioritaskan untuk misalnya di rapid test sebelum dia nanti masuk ke kantor. Hal-hal seperti itu kita lakukan. Oke, next. Nah, jadi contohnya juga tidak hanya expert di bidang tadi, Google Suite, juga sekarang kita harus ngerti nih, misalnya dulu mainan buat anak-anak ya, karena ini salah satunya dari tim kami ini punya istilahnya Kahoot itu, login Kahoot itu hanya untuk anaknya sebetulnya. Untuk fun-fun aja. Sekarang kita pakai buat perusahaan gitu loh. Jadi pada saat kita lagi webinar atau kita lagi forum seperti ini, kita main game misalnya kan, main Mentimeter. Jadi expert juga dalam hal begini. Supaya kita engage juga orang-orang pada saat dengar webinar atau dengar forum ya. One more click. Nah, jadi kita dealing with human. Kita seorang HR head atau kita seorang HR professional. So, we have to know, apa tadi istilahnya kalau Pak Oso bilang, perubahan akan terjadi nih.
ilmu tentang manusia, tapi mungkin ada hal-hal yang misalnya digoncangkan segala sesuatu, tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang memang universal truth. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita pegang, misalnya ya. Contoh, ada satu prinsip, misalnya kita mengasihi Tuhan itu harus segenap jiwa, segenap akal budi, segenap dengan segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, ya. Nah, ini semuanya ada di sini, ada EQ, dengan EQ, dengan IQ, dengan spiritual quotient, SQ, dan juga dengan execution. Nah, empat hal ini menjadi penting dan ini selalu kita sampaikan kepada karyawan-karyawan kita, apalagi yang kita praktisi HR, untuk kita selalu mempraktekkan 4 kecerdasan ini. Kalau hanya satu aja zaman dulu mungkin cukup IQ tinggi, pasti karir mantap. Ya kan? Kalau sekarang punya IQ tinggi, tadi istilahnya Pak Oso, nggak bisa kelola EQ pada saat nanti ada pressure, wah, berat ya. Mungkin spiritual, oke, semua EQ-nya bagus, tapi nggak ada spiritualitas. Karena zaman-zaman sekarang kita harus lebih sering berdoa, dan jangan lupa eksekusi. Dan harus mulai ada eksekusinya, ada satu disiplin di situ. Oke, satu klik lagi. Jadi seperti krisis atau apapun, kita harus bisa merespon. Jadi kemampuan kita untuk merespon itu menjadi penting. One more click. Karena yang namanya krisis atau apapun ada satu stimulus. Dan sebelum kita merespon, di tengah-tengahnya kita harus memaksimalkan 4 kecerdasan tadi. Ya. Dan kecerdasan tadi ini kan ada 4 hal tadi ya. Yang nomor 1, EQ. Kalau bahasa saya tuh, coba diklik semua aja Mbak. Nah. Jadi yang EQ itu sederhananya begini, tidak menyalahkan bos. Ya kan? Apalagi kalau zaman sekarang mungkin bos lebih sering marah-marah ya, karena mungkin COVID ini salah paham. Saya udah ngalamin tuh berapa terjadi kesalahpahaman. Karena mungkin biasa kan face to face. Sekarang pakai bahasa email atau WhatsApp ataupun tulisan begitu. Orang bisa salah tangkap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, EQ, tidak menyalahkan bos. Maksudnya apa bos? Bos itu singkatan dari barang, orang, situasi, dan segala sesuatu. Ya udah, kita nggak bisa nyalahin barang deh. Misalnya, wah ini gara-gara gue pakai Zoom sih, gara-gara gue pakai WhatsApp sih. Ya jangan disalahin lah. Apalagi nyalahin orangnya. Wah, dia sih jelasinnya nggak bener. Apalagi nyalahin situasinya, aduh COVID sih nih, gara-gara COVID nih, kita masalah gitu. Atau menyalahkan segala sesuatu yang lain. Di rumah tiba-tiba misalnya anak recokin apa segala, kita jadi nyalahin keluarga kita. Padahal they have nothing to do with our job. Kan? Nah, itu semua ngelola emosi, sederhana. Begitu kita tidak menyalahkan barang, orang, situasi, segala sesuatu, ternyata IQ kita menjadi semakin kuat. SQ kita semakin kuat, XQ kita semakin kuat. Jadi pintu masuknya di EQ. Begitu kita nyalain barang, ya udah, yang salah kan barangnya. Mungkin barangnya dibanting lah, atau misalnya salah-salahin. Ya saya gagal bukan karena saya, karena barangnya nih. Atau karena orang itu tuh nggak bener. Nyalahin orang aja udah salah, apalagi nyalahin bos. Ya, jadi jangan lupa nomor 1, tidak menyalahkan bos. Yang kedua, IQ ini adalah sebetulnya problem solving dan decision making. Jadi pada saat kita punya masalah, makanya saya tadi ada yang namanya PICA. PICA itu problem identification and corrective action. Ya udah, kita identify aja problemnya. Setelah itu kita pikir root cause-nya apa, the problem, and then langsung kita solusi aja deh. Karena energi kita kalau kita pakai untuk nyalahin itu wah, kita jadi down ya. Apalagi di kondisi sekarang ini komunikasi susah. Ya udah, kita solve the problem aja deh. Nah, jangan lupa juga berdoa ya, SQ. Jadi apa yang kita pilih itu solusinya boleh kreatif, tapi kalau itu melanggar hukum atau melanggar etika, ya jangan dipilih lah. Kita cari solusi-solusi yang memang walaupun kreatif, itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, dan tidak melanggar kebenaran. Yang terakhir, kita berani melakukan eksekusi. Jadi kita do the best, atau kita push, pray until something happen, kita lakukan aja, karena kita sudah lakukan yang semuanya. Udah nggak nyalahin bos, kita udah pikirkan solusi yang terbaik,
solusi itu tidak melanggar etika, ya udah kita eksekusi jalankan. Oke. Ya terakhir mungkin one more click. Ini ada dua, jangan dulu, satu klik di atasnya lagi. Nah, sebagai penutup, jadi ada peran Tuhan, ada peran kita sebagai manusia. Contoh ada 4K, K yang pertama keberuntungan, satu klik. Mungkin kita bilang, oh MTech bisnisnya beruntung, ya kan? Itu siapa yang bikin kita beruntung? Ya, apakah kita manusia bisa pilih beruntung atau tidak? Ya mungkin tidak bisa ya, itu 100% Tuhan, satu klik. Klik next-nya, next. Nah, keberuntungan itu dapat dari kesempatan. Nah, kesempatan ini dapat dari siapa? Oh, ada Tuhan, versinya Tuhan 80%. Tapi kalau kita manusia tidak bisa menerima kesempatan ini, ya kesempatan itu nggak jadi milik kita, dan kita nggak beruntung. Nah, ternyata ada K ketiga, yaitu kemampuan. Ya, Tuhan pun kasih kita bakat, tapi kalaupun kita tidak berbakat, mempelajari hal yang baru, yaitu sebenarnya 80% porsi kita. Dan yang terakhir, apakah kita mau, apakah kita punya kemauan untuk belajar. Nah, pada saat kita punya kemauan, kita dapat kemampuan baru, kita bisa menangkap kesempatan, dan kita bisa beruntung, walaupun di dalam kondisi krisis. Ya, itu penutup dari saya.